Halo, apa kabar semuanya? Selamat pagi Indonesia, selamat pagi ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama kembali bermain bersama di obrolan dapur ibu, ngobrol bareng di hari ini hari spesial karena kita akan berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah masuk di kami. Terima kasih untuk semua pertanyaannya dan tidak akan seru kalau kita tidak panggil teman bermain saya. Saya akan panggil panggilan khas saya ya. Pak Dodi, main yuk. Silakan Pak Dodi. Sati. Pak Dodi main yuk. Ya. Oke, selamat pagi Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai Selamat kaos pagi, apa, Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Penasaran saya ini pakai kaosnya Pak Dodi itu. lehernya sudah mulai sampai molor-molor begini, tapi saya suka gitu. Gimana ya? Nyaman buat dipakai gitu. Jadi dipakai di dapur lagi ya, nyaman sekali. Jadi walaupun sampai molor-molor begini ya, sudahlah saya nikmati dengan segala kegembiraan. Apalagi ini satu-satunya tulisan yang memang hasil desain saya. Sangat bahagia sekali Pak Dodi kalau dengan hasil desainnya itu, pokoknya itu hasil desain terbaik itu adalah yang dimilikinya gitu ya. yang ditulis sendiri itu bagus ya, sampai semua anak dan istrinya ditanya, bagus enggak nih, bagus enggak nih, bagus enggak nih gitu ya. Dan jawabannya harus bagus. Jawabannya harus bagus. Iya. Kalau enggak besok diulang lagi, ditanya lagi. Oke. Pak Dodi, ini sudah banyak yang masuk. Aduh, pertanyaan-pertanyaannya karena hari ini kita spesial untuk menjawab pertanyaan dan berinteraksi dengan teman-teman yang ada di sini. Saya standby di Facebook, jadi kalau teman-teman waktunya masih ada dan kita masih bisa kirim pertanyaan, silahkan tulis di komen ya. Kita mulai ya Pak Dodi. Atau kalau mau kirim-kirim pesan juga boleh dari Jakadara kepada gadis dusun di pojok jembatan aspal gitu. Itu juga impian boleh. Pak Dodi kali ya. Iya, saya itu nulis itu aja nggak berani dulu, ngambil formulirnya di radio itu saja tidak berani. Iya betul, iya. Jadi kita akan sama-sama ini ngelihat apa pertanyaan-pertanyaan yang ada, gitu ya. Okay. Yang pertama ini dari Cika, Bu Rektor ini ya, dari Cika di Bandung ya sekarang ya. Oh, Bandung. Oke, Pak Dodi, diksi apa sih Pak yang paling ikonik yang Pak Dodi miliki dan ada cerita lucunya nggak Pak tentang itu? Diksi yang ikonik buat Pak Dodi ini. Oh, mestinya yang tahu Bu Septi. Karena kan yang mendengarkan dan yang menilai itu lucu atau ikonik kan orang lain nih. Iya, jadi kita tanyakan sama Bu Septi ya. Apa coba? Kalau Pak Dodi itu yang diksi ikoniknya apa ya? Sebentar. Ada nggak sih Pak? Oh, nggak ada. Nggak ada Pak Dodi itu. Pak Dodi itu karena diksinya sudah bagus sih Kak. Diksi Pak Dodi itu pemilihannya bagus, nggak ada yang membuat saya terutama dia membuat saya itu mah aneh gitu. Aneh tuh enggak. Kalau Pak Dodi ke saya itu banyak banget. Jika mungkin perlu tanyanya bukan diksi untuk yang ini. Apa nih Pak? Tapi bahasa tubuh apa yang paling sering saya sampaikan ke anggota keluarga. Anggota keluarga, iya. Kalau bahasa tubuh saya paham, tapi kalau diksi memang jarang ya. Pak Dodi itu kan komunikasi tertingginya kan tidak memakai kata, tidak memakai kata-kata gitu ya. Kan kita lihat kalau kata-kata itu kan katanya cuma 7%, gitu ya, cuma 7%. Nah, Pak Dodi ini memakai body language gitu, memakai body language, tidak banyak bicara, tidak banyak intonasinya juga nggak banyak dikeluarkan, tapi body language-nya itu kelihatan banget. Jadi kalau beliau merasa ada yang tidak pas di saya atau di anak-anak, itu cukup dengan gini, tenang, kemudian menatap, matanya agak memerah sedikit, dan hidungnya buka tutup kalau di Jawa namanya pelendas-pelendas gitu. Kalau di Jawa namanya pelendas-pelendas itu enak banget kalau di Jawa ngomongnya pelendas-pelendas gitu kan. Terus gini-gini itu artinya kami itu secara sadar paham ada yang salah ini.
ada yang salah, Pak Dodi nggak perlu ngomong, nggak perlu apa namanya, nggak perlu ada intonasi, ada kata-kata nggak, tapi cuma cukup dengan mimik wajahnya aja gitu kita sudah tahu. Dan biasanya kalau gitu duduk gitu ya, kami datang gitu satu-satu. Kalau saya lagi yang salah itu saya datang, terusnya ada yang nggak enak, gitu kan? Ada yang nggak enak, ada yang salah atau ada apa? Nah itu diksi gestur tubuh ya Pak Dodi. Begitulah. Gitu. Itu pandangan pusat. Jadi itu valid. Kalau dari saya itu kan sebagai bahan jualan, jadi nggak valid kalau saya menjawab juga. Iya, itu ya. Iya. Berikutnya. Pak Dodi dari apa? Diksinya banyak ya. Oh. Buset tuh apa kamus untuk segala macam hal. Jadi kita bisa membuka dan menemukan apa saja yang kita perlukan di sana. Iya. Itu tentang diksi ya Pak ya. Kemudian yang kedua Pak dari Mbak Laili Amah, bagaimana cara membuat diri kita atau pasangan kita tuh romantis gitu kan. Terus dan bagaimana sih romantisme ala Pak Dodi? Coba sekarang. Iya, romantisme itu kalau diceritakan nggak lucu, mesti dilihat dan diamati sendiri. Satu itu. Jadi saya tidak akan menceritakan tentang bagaimana romantisme saya dengan Bu Septi. Nanti daripada ibu-ibu hanya ngiri dan menelan ludah. Nah, tetapi bagaimana membuat diri kita romantis. Setiap orang sebenarnya punya imajinasi tentang apa yang disebut dengan romantisme itu. Nah, kita hanya perlu belajar untuk berani mewujudkan imajinasi kita itu. Jadi saya ini termasuk orang yang tidak berani melamar. Itu sebabnya saya hanya bisa melihat saya bisa melihat dan mengagumi makhluk ciptaan Allah yang ada di sana itu sebagai cantik sekali, tapi saya tidak berani untuk mendekat. Itu saya. Dan ketika kemudian saya punya satu-satunya keberanian, yaitu kepada Bu Septi, dan alhamdulillah mendapatkan respon yang positif untuk itu, saya belajar untuk berani mewujudkan romantisme yang ada di dalam bayangan saya. Dulu kan sering baca novel kan ya, kadang kita hanya bisa membayangkan novel itu, hanya bisa membayangkan novel itu dan merasa bahwa itulah romantisme yang paling indah. Nah, saya belajar untuk berani mewujudkan hal itu pada satu-satunya orang yang mau menerima saya ini, dan saya berani untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan padanya. Jadi kalau nanti ada satu pertanyaan di dalam wall saya tentang lagu ya. Lagu betul. Mesti isinya lagu-lagu yang isinya rasa takut, patah hati. Saya tuh patah hati ribuan kali, jatuh cinta nggak pernah. Gitu kan repot gitu itu. Jadi tiap kali melihat orang saya merasa jatuh cinta dan berikutnya besok pagi sudah patah hati karena saya tidak berani untuk mengungkapkan rasa suka saya. Takut ditolak gitu ya Pak? Oh iya. Takut ditolak. Iya, saya bukan marketing, bukan salesman yang baik karena saya takut terhadap penolakan. Sehingga saya hanya bisa memandangi wow dan besok pagi sudah sudah patah hati karena sebenarnya nggak keucap soalnya. Iya dan sudah mendapatkan penolakan tanpa harus diucapkan. Aduh, merana sekali. Sehingga lagu-lagunya kayak gitu itu. Oke. Langsung ke lagu nih. Apa sih coba lagu Pak Dodi itu? Jadi searching lagu patah hati. Wow, sudah isinya gitu. Mungkin saya ini kalau berani mengungkapkan, saya tuh mungkin termasuk ambiar slop gitu ya. Oh iya, patah hati. Merana gitu. Tapi kalau ditanya sama siapa, udah ada gitu. Itu imajinasi Pak Dodi itu menyedihkan sekali ya. Iya, dan kemudian saya menjadikannya sesuatu yang indah, romantika itu, dan saya wujudkannya dengan
Bu Septi kemudian betul-betul itu. Jadi Mbak Santin itu karena apa sih lagu favorit Bapak itu sebenarnya? Yang kayak gitu itu tadi, yang gitu tadi, gitu ya. Dan yang paling apa? Tapi lagu-lagunya yang nada-nadanya bukan nada-nada yang menderita banget gitu ya. Model-model lagu-lagunya maaf ya Mas ya, Rinto gitu itu enggak bukan gitu. model. Tapi mungkin nada-nadanya rada-rada lincah, cantik, lucu, kayak seperti You're Beautiful itu. Oke. Ini penasaran loh Pak Dodi. Pengen duet loh Pak gimana Dodi. Ya? Itu nggak bisa itu. Itu lagu yang nggak bisa Pak Dodi. Saya nanti kalau nangis di sini gimana coba? Kan repot gitu itu. Oke. You're Beautiful itu siapa yang nyanyi ya? Wah, itu zamannya Pak Dodi masih. Aku kan masih kecil waktu itu. Ya lupa. Gitu. Tapi kalau lagu yang paling saya suka itu adalah sebuah lagu perjuangan yang dilakukan ini. Anak saya pun sampai sekarang pasti masih ingat lagu ini. Lagu perjuangannya itu. Bu Septi, kalau saya menyebutkan katanya pasti langsung ingat. Apa? Lagu ini pernah dinyanyikan ketika Martin Luther King Jr. Oh iya, menyanyikan itu ya. Masa yang berada dalam kerumunan perjuangan untuk memerdekakan dirinya, kesetaraan umat manusia itu diwujudkan. Lagunya apa? We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. Lagu ini juga sekaligus kami persembahkan untuk almarhum salah satu tokoh yang banyak mempengaruhi perjalanan hidup kami, yaitu Mas Arief Budiman. Selamat jalan Mas. Semoga husnul khotimah dan bahagia. Amin. Aduh, nyanyi juga kita. Mbak Santi, gara-gara Anda ini kita jadi nyanyi live gitu ya. Berikutnya Pak Dodi, ini dari Mbak Dewi Nurfiasari di Wonogiri. Apa kabar Mbak Dewi? Semoga live di sini nonton ya. Kalau yang nonton barangkali ada Noah juga di sana. Ada Noah juga, halo Noah ya. Pak Nurman, jangan ketinggalan Pak Nurmannya gitu ya. Aduh, gimana sih pengalaman Bapak supaya gigit lidahnya nggak bikin sakit lidah sendiri? Nah, itu. Oh iya, pasti sakit, namanya gigit lidah. Dan proses mendapatkan feedback itu sakit. Kayak saya kalau mendapatkan feedback, muka saya ini langsung memerah. Wajah saya ini bukan wajah yang gampang menyembunyikan perasaan. Jadi betul, jika saya mendapatkan feedback, baik itu dari istri saya maupun dari anak-anak saya, wajah saya itu memerah, telinga saya memanas, cuping hidung saya akan pelendas-pelendus itu tadi. Terus mata saya akan berkedipnya makin banyak, begitu seolah-olah mengering terlalu cepat. Ada faktor yang penolakan dari diri saya terhadap, lu kok gitu sih gitu, kok seperti itu penerimaannya, kok aku yang disalahkan, itu reaksi seketika. Nah, saya belajar untuk dengan gigit lidah itu membuat otak saya bekerja dengan lebih baik daripada emosi saya, sehingga bahwa itu fakta yang mereka rasakan dan yang dirasakan oleh kawan bicara saya itu valid. Sahih, itulah perasaan mereka, sehingga otak saya harus bekerja dengan baik bahwa apa yang saya anggap itu kalah valid dengan fakta yang dirasakan oleh kawan bicara saya, yang disampaikan kepada saya berwujud respon maupun feedback berwujud verbal. Nah, jadi memang sakit, tetapi saya belajar untuk melihat bahwa yang perasaan saya, pikiran saya, persepsi saya itu kalah valid dengan respon. Feedback dari pasangan saya, anak-anak saya ketika menerima pesan yang saya sampaikan itu. Sehingga
uh, persepsi mereka itulah kenyataan dari mereka, dan kenyataan itu harus saya belajar, saya terima sebagai loloh balik, umpan balik untuk proses berikutnya. Kemudian saya menyampaikan respon berikutnya. Ini perlu belajar yang memang luar biasa dan menyakitkan. Dan kadang juga tidak sepenuhnya akan mulus. Sebagaimana Mbak Dewi dan para ibu sekalian mungkin bisa mengkonfirmasi hal ini kepada anak-anak saya dan juga kepada Septi, bahwa tidak segala-galanya jadi dan mulus seperti itu. Seperti kayaknya kok cerita saya ini indah sekali, begitu ya. Tidak selalu seperti itu. Setiap proses itu bisa menimbulkan goresan, noktah, dan mungkin juga scarf itu, bekas luka. Itu. Nah, kami kemudian juga belajar untuk menerima bahwa itu adalah bagian dari proses pendewasaan kami. Jadi tidak ada proses pendewasaan yang didapatkan dari kenyamanan yang serba nyaman dan enak begitu itu. Ini adalah proses untuk pendewasaan dan kesiapan untuk menjalani kehidupan yang lebih tinggi derajat dan tingkatannya. Kami belajar untuk menerima itu dan tidak untuk blaming, tidak untuk kemudian juga menyalahkan situasi atau keadaan seperti itu. Misalnya, ketika kemudian mereka mendapatkan kemarahan dari saya dan itu menyakitkan hati mereka, kami belajar untuk kemudian membicarakannya. Jadi saya sesekali juga akan bertanya kepada anak-anak dan Septi, apakah ada yang sangat menyakitkan hati mereka? Untuk konfirmasi ya. Untuk konfirmasi menyakitkan hati mereka tentang hal itu. Jadi dalam keadaan menjelang atau dalam family strategic planning, ritual tahunan kami itu, saya akan mengkonfirmasi beberapa hal yang barangkali terlewat dari saya yang sangat menyakitkan hati mereka dan kami perlu untuk menyelesaikannya bareng-bareng agar itu kemudian diterima sebagai proses bersama mendewasakan diri kami semuanya. Gitu. Iya, karena salah satu hal pengalaman saya jadi ingat saat family strategic planning ketika ada yang kita bertanya gitu, seperti ini tadi persis gitu. Kemudian anak-anak itu ada yang menjawab, Bapak nggak pernah marah kok gitu, Bapak nggak pernah marah, tapi Bapak itu murka, gitu kan? Gitu. Bapak itu murka gitu. Kemudian kami mendiskusikan murkanya seperti apa, mengapa harus murka dan tentang apa. Dan Pak Dodi itu keren banget. Waktu itu saya melted banget gitu kan, karena jawabannya adalah karena Bapak itu sayang dan sangat cinta sama ibu dan anak-anak. Jadi nggak ingin menggores-gores terus-menerus. Kalau dimarahin terus-menerus itu artinya ada luka, digoresin lagi, ada luka, digoresin lagi. Maka cukup sekali saja, yaitu murka dan selesai. Gitu. Dan selesai itu kalau ada sesuatu yang tidak nyaman gitu. Dan biasanya kalau kami memang itu sudah di keluarga itu sudah, wah ini sudah harus dihentikan gitu. Dan Pak Dodi ini tugasnya. Gitu. Ya. Dan sakitnya gigit, lidah yang digigit itu sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan sakitnya hati. Iya, betul. Di kedua belah pihak sebenarnya, di saya dan di pihak anak-anak atau Septi. Mereka belajar kemudian untuk menjadikannya hal yang membuat hidup kami ini, level kami ini meningkat. Dan kebahagiaan kami juga meningkat. Itu yang kami belajar untuk. Jadi untuk teman-teman yang pernikahannya baru usia 1 tahun sampai 5 tahun, ya kami dulu tidak seperti ini, gitu kan. Kami dulu juga mengalami masa-masa bertengkar, masa-masa nggak cocok, masa-masa untuk adjusting satu sama yang lainnya, gitu. Jadi jangan jam, gitu ya, jangan langsung jam kemudian ingin memaksa kondisinya harus seperti kami saat ini gitu. Ini proses panjang gitu. Proses panjang dan segala perjalanan itu ternyata yang menguatkan kami sampai hari ini.
Jadi tidak ada apa Pak, pelaut itu yang besar Oh ya, dari badai dan ombak ya. iya, tidak apa, para pelaut yang menghindar badai itu akan melahirkan pelaut yang Ulung ya. tangguh dan Tangguh, ulung. pelaut ulung dan tangguh. Maka Andalah ini tim krunya gitu ya yang akan laut, dan itu harus ada ombak, harus ada badai dalam keluarga kita, dan kami mengalaminya Tidak selama ada puluhan tahun. pelaut ulung yang tidak pernah menerjang badai. Betul. Yang selalu menghindari badai tidak akan pernah menjadi seorang pelaut yang ulung dan tangguh. Oke, kita lanjut sekarang nih dari Mbak Gita. Ya, dari Mbak Gita Rahmawati di Bandung. Apa kabar Mbak Gita? Bagaimana sih Pak tips komunikasi dengan orang tua yang punya latar belakangnya cuek, nggak pedulian gitu? Oh, baik. Gimana itu ya? Ya, ini menarik dengan para orang tua. Kami juga sekarang sudah berstatus sebagai orang tua, dan saya masih sampai saat ini juga berstatus sebagai anak. Jadi ibu saya masih ada saat ini, alhamdulillah. Jadi memang kami merasakan bagaimana posisi kami sebagai orang tua dan bagaimana posisi kami sebagai anak dalam hal ini. Dalam siklus hidup itu akan mengalami siklus yang normal itu. Kalau kita lihat grafik normal itu kan begini ya. Itu grafik normal, grafik alamiah. Jadi ketika orang itu dari kecil menuju dewasa, setelah dewasa mulai meluruh menjadi tua, sehingga kemudian mati. Itu siklus alamiah, dialaminya. Ketika berhadapan dengan orang tua, artinya kita sedang berada dalam posisi dewasa. Kemudian kita mulai menyadari orang tua mulai memasuki fase etapa sepuh, dan peluruhan alamiah itu terjadi. Sehingga kami sebagai anak itu saat ini perlu menempatkan diri sebagai seperti dulu ibu bapak saya melihat kepada saya ketika masih anak-anak. Isinya apa? Isinya adalah penuh dengan welas asih, penuh dengan rasa memahami, berusaha memahami anak. Ketika kita dulu masih anak-anak itu kita rewel, ibu berusaha untuk menenangkan. Kalau kita sakit, ibu berusaha untuk memperhatikan sehingga sembuh, merawatnya. Ketika kemudian kita mengucapkan kata-kata yang sulit dimengerti karena bahasanya bahasa planet, ibu bapak berusaha untuk mengerti apa hal itu dengan mereka. Yang ini bukan, yang ini bukan, yang ini bukan. Itu pun sabar berkali-kali melakukan seperti itu. Maka ketika kita berada pada posisi dewasa, kita juga kemudian belajar untuk melakukan seperti yang Bapak Ibu dulu lakukan terhadap kita ketika masih masa kecil. Apakah mudah? Jelas tidak. Ya, karena kan posturnya sudah dewasa gitu, udah gede. Kalau gitu dulu kita kecil ibu itu dewasa masih itu masih gitu lucu. Ya. Itu. Kemudian ketika kita dewasa dan ibu bapak dalam postur yang sudah lebih besar, kemudian mengalami proses seperti itu tentu tidak mudah. Nah, tantangannya adalah justru di sana. Memang tidak mudah. Kalau mudah jaminannya pasti bukan surga. Iya, betul. Jadi segala satunya itu perlu untuk sebuah perjuangan. Dari mana memulainya? Dengan belajar untuk mensyukuri bahwa kita dilahirkan di dunia ini sudah melewati proses hidup mati ibu kita itu. Ketika ibu kita tuh melahirkan kita tuh taruhannya nyawa. Sehingga ketika ibu itu dulu melihat kita sakit, ibu kami itu sampai menyatakan begini nih, andai kata bisa kusesek kulit dagingku sendiri untuk membuatmu sembuh, pasti kulakukan. Itu ibu rela, gitu ya, rela melakukannya. Betul. Andai kata kemudian nyawaku boleh kutukar, kusampaikan pada Allah agar kalian itu tetap bisa hidup dan sehat, pasti kulakukan. Itu adalah ibu kita. Sehingga Rasul mengatakan bahwa seberapapun kita itu membaktikan diri kita kepada orang tua kita,
meskipun kita gendong, kita suapi, kita lakukan apapun, tidak akan pernah bisa membalas senilai apa yang sudah ibu bapak kita lakukan. Itu sudah pasti, karena doanya pun sudah akan berbeda dengan kita itu. Coba bayangkan, kalau zaman ibu kita itu melihat kita sakit, doanya adalah, ya Allah, segera sembuhkan. Andai kata perlu, tukarlah dengan nyawaku. Seset kulit dagingku untuk membuatnya sembuh. Apa yang kita lakukan ketika orang tua kita sudah sembuh? Doanya sudah berbeda. Yang kadang-kadang kita mengatakan, ya Allah, andai kata memang sudah waktunya, mohon engkau berkenan untuk memudahkan perjalanannya. Prosesnya berbeda. Itu beda banget itu rasanya. Jadi kita belajar untuk apa kemudian? Untuk memahami sudut pandang beliau. Lalu bagaimana jika sulit? Ingatlah bahwa orang tua kita sedang mengalami proses siklus normal alami, seperti layaknya alamiah yang lain di seluruh muka bumi ini seperti ini. Dan ini kembali ke mindset sebenarnya ya, bahwa faktanya memang ada, bahwa ibu kita mungkin pernah jengkelin, ibu kita pernah menyakiti hati kita, tapi fakta yang lainnya adalah ibu kita tuh baik banget, melahirkan kita, berjuang untuk kita. Nah, tinggal pilihan aja, teman-teman mau pakai fakta yang mana, pakai mindset yang mana, sudut pandang yang mana, itu tinggal diubah aja untuk bahagia ya. Dan hati-hati untuk tidak mengeluarkan kata-kata kasar atau sebangsa itu itu kepada orang tua kita, karena Allah melarang banget kita untuk melakukan hal itu. Sehingga bagaimana kalau Anda kita merasa sudah mulai sepertinya kok tidak tahan ya. Kalau tadi rumusnya gigit lidah, kali ini adalah undur diri. Jadi jangan sampai wajah kita pun menunjukkan muka yang tidak menyenangkan kepada beliau. Itu menyakiti hati orang tua. Jika kita merasa tidak nyaman, sulit untuk menahan emosi, undur diri. Ya. Ada lagi Pak Dodi pertanyaan, Pak, apakah pernah dari Mbak Hamidah di Balikpapan, apa kabar Mbak Hamidah? Apa pernah sesekali bertukar peran Pak? Pak Dodi tiba-tiba spontan dan ngasih kejutan, kemudian Bu Septi well planned gitu. Oh ya, kalau yang itu lebih mudah buat saya, tapi agak sulit buat Bu Septi. Untuk menjadi well planned itu kan perlu latihan panjang. Kasian lah. Nggak kuat untuk well planned saya itu. Saya tuh kalau mikir agak berat sedikit gitu ya. Kan udah apa ya ini Pak ya? Tapi tidak. Tapi begitu masuk pada etapa traveling. Ya, betul. Iya, itu saya yang tidak tahan. Betul, saya pernah ini karena saya seneng. Kalau ditanya kemarin, Bu, hobinya apa sih gitu? Hobi saya cuma 3. Jalan-jalan, makan-makan, belanja gagasan, dan tambah satu lagi sebenarnya rebahan gitu kan. Itu ada hobi saya. Jadi buat yang hobinya sama dengan saya nggak apa-apa, Anda keren gitu ya, Anda keren. Pokoknya cuma jalan-jalan, makan-makan, belanja-belanja, tapi belanja gagasan. Kalau saya belanja-belanja lain saya nggak suka. Yang keren itu adalah yang sama. Saya nggak suka. Ya kalau belanja-belanja macam-macam saya nggak suka, tapi belanja gagasan saya suka. Terus rebahan gitu, suka banget rebahan. Nah, karena itu di ranah hobi saya, waktu saya selalu pernah ngajak Pak Dodi itu untuk kejutan ke sebuah negara gitu ya, itu nggak usah pakai itinerary, nggak usah pakai itu ya Pak ya, kita jalan gitu aja. Itu ya deg-degan juga. Tapi kalau pas bawa anak-anak gitu ya, pas bawa anak-anak tuh resikonya kan lebih tinggi untuk backpackeran gitu ya, untuk backpackeran, maka saya merasa saya harus ngelit nih, karena saya ngajak, saya bikin gara-gara, saya bikin itinerary lengkap sekali. Jadi nanti kalau yang pengen itinerary dari saya punya lengkap sekali itinerary, mau ke negara mana aja, nanti koordinatnya ada di mana, saya bikin semua koordinatnya. Jadi kalau saya itu ekstrim. Nggak direncanakan banget kejutan, kalau direncanakan detail banget gitu. Itu saya orang yang ekstrim gitu. Keren. Orang ekstrim. Ekstremis. Terakhir Pak Dodi Nanti di sini ada nggak? Ada, nanti saya cek yang di sini ya. Pak,
cerita saat naik gunung dan minum air kelapanya tuh belum lanjut dari Pak D nih. Wow, Pak D Lukman. Pak D. Lanjutannya gimana nih? Ternyata berat itu Pak D. Mak Gina, kemudian Pak Rudi, Sofian itu juga minta. Belum ada lanjutannya ya. Ini nanti mungkin sesi sendiri kali ya itu. Iya itu Pak D. Ya. Itu etapa ya. Saya kalau pada teman-teman yang masih mungkin belum pernah mendengar mengenai kisah ini adalah saya punya sebuah ikatan emosional dengan kelapa muda itu. Jadi sampai sekarang saya tuh sangat suka dengan kelapa muda. Kemanapun pergi selama di sana ada minuman kelapa muda, saya akan memilih untuk minum kelapa muda. Ke Thailand tuh saya senang sekali karena saya bisa mendapatkan kelapa muda terbaik itu di sana diantaranya. Kemudian saya juga pernah sangat gembira ketika mendapatkan kelapa muda di daerah Baduy yang dipanjatkan sendiri dari seorang kakek usia 100 tahunan gitu. Masya Allah, kakek itu masih bisa manjat kelapa untuk saya karena kelapanya betul-betul besar, isinya penuh begitu dan manis luar biasa. Pohonnya sangat tinggi, ini sudah sangat jarang di Indonesia, pohon kelapa yang tinggi dan dirawat dengan baik. Lebih suka orang-orang dengan kelapa yang pendek. Yeah. Saya suka sekali waktu itu di Baduy. Riwayat tentang saya dan kelapa muda ini etapa yang sangat kayaknya iya karena etapa itu sangat menentukan perjalanan hidup saya kemudian. Yeah. Itu satu sesi sendiri ya Pak Dodi nanti ya. Mau ya Pak Dodi? Tapi mungkin iya nanti kita lihat ya kesiapan. Karena itu cerita-cerita sakral dari Pak Dodi itu, cerita-cerita sakral Pak Dodi. Ya mungkin kalau enggak tinggal live lah, kita off lah gitu. Gitu offline sambil ngopi nanti ya kalau sudah sambil minum kelapa muda. Sambil minum kelapa muda. Pak D Lukman, tunggu off-nya ya, gitu, offline-nya, bukan online-nya gitu. Aduh, terima kasih. Ini terakhir dari Mbak Farda. Saya suka geli loh Pak, terima kasih Pak Dodi sudah menembak Ibu. Dan yang terpenting Ibu mau menerima kala itu walau berada di bawah tekanan hitungan. Iya, itu salah satu trik sebenarnya Mbak Farda. Aslinya itu karena saya itu deg-degan luar biasa Mbak Farda. Mengapa dihitung itu karena saya tidak tahan jika harus menunggu lama-lama dan itu artinya saya bisa mati menderita saat itu. Saya tidak tahan dengan jadi penasaran tapi apa yang terjadi ketika di hitungan yang keempat ternyata aku memberikan jawabannya menolak gitu Pak Dodi. Kalau terjadi kayak gitu apa respon dari Pak Dodi? Ya nggak tahu kan tidak. Janganlah berandai-andai. Jangan berandai-andai. Aku akan entahlah itu nanti. Sedih banget. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. 30 menit sudah berlalu dan tetap di rumah, jaga kesehatan Anda, stay at home, stay healthy, stay happy. Ya, happy. Meskipun harus homeschool. Tetap homeschool tapi harus happy karena bahagia itu bukan berarti segala sesuatunya berjalan dengan baik dan bahagia itu karena kita bisa memberikan respon yang baik terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi memang sering repot ya kalau homeschool gitu orang masih seneng lah. Dari dulu namanya homework itu nggak pernah disukai. PR gitu ya. PR homework work from home sama homework gitu ya. Aduh, terima kasih dan kita akan tetap stay di sini. Esok hari kita jumpa lagi dengan kajian dengan obrolan gitu ya, dengan obrolan yang lebih menarik lagi. Terima kasih, tetap di obrolan Dapur Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.